Tuhan buat pagi yang luar biasa, bagi kami ada di tempat ini untuk mau bilang sama Tuhan, Engkau adalah pemilik kehidupan ini. Dan kami tahu Engkau lah yang mengatur seluruh perjalanan hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga punya Tuhan, kami bangga punya Allah, kami bangga punya Yesus. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa berdiri untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Dan yang tidak kalah luar biasa, kami diberi kesempatan untuk dapat mendengar setiap kebenaran firman Allah, mendengar isi hati-Mu, dan mendengar apa yang Tuhan mau taruh di dalam hati kami, yang menjadi benih terbaik, benih unggul, yang akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Nama Tuhan dimuliakan, hamba-Mu Tuhan kuduskan, layakkan. Apapun yang hamba sampaikan, hamba rindu dapat memberkati umat Tuhan di pagi yang diberkati ini. Berfirman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa. Sambut firman Allah pagi hari ini. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Bapak Ibu sekali lagi yang diberkati Tuhan, atau pagi yang luar biasa ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema, time is money. Waktu itu sangat berharga, waktu itu bernilai. Saudara, time is money, waktu itu berharga, waktu itu bernilai. Orang Rote berkata time is money. Jadi time is money, waktu adalah uang, waktu berharga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 16 dan ayat 17, satu ayat yang cukup terkenal, saudara. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita bangkit sekali lagi, kita baca sama-sama ayat ini dan kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 ulang. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati. Tadi saya mengatakan time is money. Waktu adalah berharga, waktu adalah bernilai. Kami tadi malam saya buka Facebook dan betapa sedihnya saya karena salah satu gereja kita di Jakarta dibakar oleh para pendemo. Saudara, harusnya pagi hari ini mereka berbakti, tapi pagi hari ini dia tidak diberi kesempatan mereka untuk beribadah di situ karena semua ludes terbakar. Saudara, itulah hidup. Hidup ini, hari ini bisa terjadi besok berbeda daripada hari ini. Mungkin saudara ingin beribadah, tapi seperti mereka tidak ada waktu. Nah, saudara-saudaraku, yang menarik dari ayat ini adalah ada kata ini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Atau lebih tepat mulai dari ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, ada 3 kata yang saya mau bahas dengan cepat, yang bukan menjadi khotbah saya, tapi menjadi awal saudara mengerti. Pertama itu kata menggunakan atau pergunakan. Kata pergunakan itu dari bahasa Yunani namanya exagorazo. Exagorazo. Exagorazo itu terdiri dari, atau pengertiannya singkatnya adalah 1, menebus kembali waktu. Yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Dan yang ketiga, saya paling suka dengan ayat yang ketiga ini, yaitu memerah keuntungan sebanyak-banyak, ambil keuntungan sebanyak-banyak. Kata menggunakan itu dari kata exagorazo yang artinya menebus kembali waktu. Saudara-saudara, ini kalau saudara bisa mengerti menebus waktu ini gampang sekali. Kalau saudara pernah berhubungan dengan kantor pegadaian, saudara akan tahu itu arti daripada kata menebus. Jadi itu barang saudara yang diambil kembali. Jelasnya begini, saudara, kita lahir. Saya sekarang umur 47 menuju 48. Saya mengenal Tuhan. Saya bukan orang Kristen. Saya mengambil keputusan mengenal Tuhan itu tahun 91 ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tahun 91
di sebuah persekutuan doa namanya Full Gospel. Saya ambil keputusan untuk hidup ikut Tuhan di situ. Nah, artinya berarti saya lahir tahun 73. Dari tahun 73 sampai tahun 91. Saya kira-kira umur 17-18 tahun. Saya hidup di dalam dosa, saya hidup jauh dari Tuhan, saya hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Artinya, kalau saya menebus hidup saya kembali, itu berarti bahwa saya akan membayar apa yang saya pernah lakukan. Kalau dulu tahun 73 atau mungkin tahun 70-an sampai tahun 91 saya hidup hanya untuk dunia, menyenangkan hati daging, menyenangkan hati saya, maka tahun 91 saya serubah bahwa hidup saya mau tebus, saya mau pakai untuk hidup memuliakan Tuhan. Saya pinjam ada satu ilustrasi bagi saudara. Kalau saudara ke orang mati, misalnya yang meninggal umur 80 tahun, saudara tidak akan mendengar cerita riwayat hidup 80 tahun karena kita tidak punya waktu. Tapi saudara tidak di dalam riwayat hidup itu tidak akan diceritakan semua kehidupan, betul ya? Tapi yang diceritakan adalah semua yang baik. Itu yang akan diceritakan. Pendidikan tahun berapa, sakit kapan dan sebagainya. Jabatan terakhir apa? Itu yang dibacakan. Kenapa? Karena hidup yang paling penting adalah itu. Bukan sepanjang perjalanan hidup kita, tetapi titik-titik istimewa yang akan ada dan saudara raih. Orang yang menebus hidup adalah orang yang di sisa hidupnya mengisi hidupnya dengan hal-hal yang luar biasa. Saudara yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Itu kata pergunakan waktu. Nah, tapi tadi saya bilang saya suka dengan kata memerah keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kata menebus ini juga dari latar belakang Yunani. Orang Yunani, orang Ibrani sama. Mereka di dalam kehidupan ada dua kehidupan stratanya. Strata tuan dan strata hamba, strata tuan dan strata budak. Jadi pada zaman itu budak tidak ada nilainya, budak tidak ada harganya. Jadi kalau budak itu dijual seperti orang jual sayur, daging di pasar. Jadi saudara bayangkan betapa tidak berharganya. Nah, saudara, budak ini bisa dipotong telinganya, budak ini dapat diperlakukan dengan cara apa saja. Mau diperkosa, mau dibunuh, mau dicincang, tidak ada apa-apanya. Nah, bila saya melihat di pasar ada budak yang saya kasihani, saya dapat menebusnya. Saudara-saudara, bukankah kehidupan kita bagaikan tadi saya bilang, kita punya kehidupan lama, yaitu hidup dalam perbudakan dosa. Nah, tapi itu bukan menjadi khotbah, itu hanya pendahuluan. Yang kedua, kata yang kedua yang kita akan pelajari adalah bukan hanya kata itu. Saudara-saudaraku yang diberkati, yang kedua adalah yang saya mau bagikan adalah kata bukan hanya kata pergunakan, tapi kata yang digunakan adalah waktu. Saudara tahu, kata waktu itu orang Yunani punya dua kata waktu. Satu namanya kairos, bilang kairos. Dan yang kedua namanya kronos. Saudaraku yang diberkati, apa itu kairos? Kairos itu waktu yang sudah tetap. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Waktu yang tetap apa? Saudara akan ketemu di jam 1, jam 2, jam 12, jam 16, jam 18. Sama lagi, besok sudah ketemu, betul ya? Bulan depan sudah ketemu tahun depan sudah ketemu yang namanya Oktober. Itu adalah kronos yang kita kenal akhirnya dengan bahasa kronologi, susunan yang susunan yang teratur gitu. Kalau sudah lihat tanggal 1 habis, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Setiap orang bisa hidup di kronos. Setiap orang bisa mendapatkan kronos. Tetapi yang saya suka adalah ini, saudara. Kata kronos itu artinya begini. Kalau kronos, tadi kan saya bilang apa? Betul ya, kronos ya. Yang kedua, kairos. Kairos itu adalah, saya menyebutnya sebagai kesempatan. Kairos itu kesempatan, saudara. Kata kairos itu kesempatan. Di dalam kronos, di dalam waktu kita, tanggal 1, 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, dan sampai tanggal 31, itu disebut kronos. Tetapi di dalam kronos itu bisa ada titik-titik kecil yang namanya kairos. Jadi di dalam kronos itu ada kairos, ada titik-titik. Nah, kalau saudara buka YouTube ya, video YouTube, saudara akan buka klik itu. Bagi mereka yang sudah mendapatkan monetisasi, biasanya ada warna hijau di bagian bawah. Ada titik-titik atau ada garis-garis kecil, titik. Kalau saudara perhatikan, itu sebabnya kalau saudara nonton sedikit-sedikit tiba-tiba iklan keluar. Saudara nonton tiba-tiba iklan keluar, betul ya? Nah, kalau saudara tidak mau itu, pertama saudara nonton yang pakai Premier, ya, premium.
Atau yang kedua, saudara lihat itu, saudara lihat ketika dia mau menyentuh warna hijau itu, saudara klik, lompat sehingga saudara tetap mengikuti video itu dengan baik. Nah, Kronos itu seperti itu. Di antara khotbah yang panjang saya, saudara akan dapat titik-titik hijau itu. Titik hijau itu tidak selalu ada. Nah, ada yang 4, kalau saudara baca, ada yang 10, ada yang 15. Videonya bisa panjangnya sama 1 jam misalnya. Tetapi titik hijau itu ada yang 2, ada yang 1. Itu bergantung daripada si pembuat iklan. Kalau dia mau kasih Anda 5, ya dia kasih. Itulah Kronos. Kronos artinya kesempatan di dalam, atau Kairos, maksud. Kairos adalah sesuatu yang ada di dalam Kronos. Tetapi di dalam Kairos tidak mungkin ada Kronos. Bahasa gampang begini. Saudara pernah hari ini, atau begini, yang paling gampang, selalu ada Kronos di balik apa saya bilang? Kairos. Saudara begini, aduh Bapak jangan terlalu ngomong panjang lebar, kami bingung. Nah begini saja, gampangnya begini saudara. Pemancing ikan, saudara tahu pemancing ikan? Nah, kita punya kakak Jeffrey, ada di mana dia? Tidak ada. Mungkin dia lagi mancing dia. Nah, saudara Jeffrey ini suka memancing. Nah, saya ikut YouTube-nya dia suka mancing. Dan ada waktu dia bikin gambar ikan besar, ditonton banyak orang. Tapi ada waktu dia berkata, dia dapat yang kecil sekali. Tapi ada waktu saya melihat dia tidak dapat apa-apa. Mengerti maksud saya? Itulah Kronos. Dia pergi mancing di tanggal yang sama, mungkin di bulan yang sama. Tetapi Kronos, kesempatan dapat ikan itu tidak selamanya. Jadi dia dapat kesempatan ikan besar, ada waktunya. Dan itu tidak bisa dia tentukan. Kalau dia pergi memancing, dia bisa tentukan kapan saya pergi. Tapi Kronos, dengan apa baik? Kronos atau Kairos, maaf. Aduh saya salah. Tapi Kairos adalah kesempatan yang tidak akan datang lagi. Kesempatan itu sekali. Besok tidak mungkin lagi dia tarik ikan yang sama. Ya, apalagi ikan yang mirip. Mungkin 5 kilo sama-sama, tapi ada 5 kilo 200. Tidak mungkin yang 5 kilo terus. Itu yang disebut dengan Kairos. Dalam hidup ini, kita boleh jalan sama-sama, kita boleh duduk satu gereja sama-sama, tapi harus Anda raih apa yang disebut dengan Kairos. Kesempatan daripada Tuhan ambil. Sebab kalau tidak, kesempatan itu lewat. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir adalah kata jahat. Kenapa? Alkitab bilang begini, pergunakanlah hari-hari itu, waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Nah, saudara-saudara, kata jahat pun itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah satu, jahat itu sendiri. Tapi yang kedua, sakit, buruk. Itu adalah bentuk kata jahat. Kalau kita gabung ayat ini seolah-olah begini. Kenapa harus gunakan hari-hari hidup kita? Karena Kronos tidak akan datang selamanya. Kenapa kita harus menggunakan waktu? Karena ada waktu di mana waktu itu bisa jadi baik, tapi waktu itu bisa jadi jahat. Ada waktu di mana kita bisa dapat yang namanya bahagia. Ada waktu di mana kita bisa dapat yang namanya menangis. Hidup ini tidak selalu tertawa, hidup ini selalu menangis. Tapi pada waktu Anda diberi kesempatan Kairos untuk menikmati hidup ini, nikmatilah dengan baik. Karena Tuhan itu hebat dan Tuhan itu luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya adalah mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Tadi sudah jelas Alkitab langsung bilang apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kenapa harus gunakan waktu ini? Karena sederhana. Hari-hari ini adalah jahat. Saya buktikan paling gampang. Saudara pernah dengar yang namanya COVID-19? Yang saya tahu adalah Sweet 17. Yang saya kenal bertahun-tahun, Sweet 17. Betapa manisnya ketika saya umur 17 tahun, saya masih ingat. Umur 17 tahun, belum kenal Tuhan, wow, bikin acara ulang tahun 17. Lalu saya dipasang-pasangkan dengan seorang wanita. Semua orang minggir, kami berdiri 2 orang. Lalu dia bilang, mulai dansa. Saya pikir dansa di mana? Bukan contoh dansa. Hari itu adalah hari seperti saya jadi raja. Nah, tapi begini maksud saya, COVID kita tidak pernah pikir, tapi hari ini jadi bencana. Sudah lihat, kenapa Tuhan bilang pergunakan waktu ini? Karena kita tidak tahu hidup ini mau jadi baik atau jadi jahat. Yang kedua, kenapa kita harus gunakan waktu ini dengan baik? Karena bukan hanya firman Allah berkata waktu ini jahat,
Tapi waktu ini juga adalah, tadi saya bilang, kesempatan itu sendiri, kairos itu sendiri untuk kita bisa menggapainya. Nah, kesimpulan saya sederhana, mengapa harus menggunakan hidup dengan cara yang baik? Mari kita masuk dari poin per poin. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara. Mengapa hidup kita harus dipergunakan dengan baik? Pertama, karena hidup ini akan membuktikan siapa kita nanti. Saudara, kenapa pergunakan hidup ini dengan baik? Karena pertama, supaya apa? Jangan buru-buru. Saudara, poin yang pertama, karena hidup ini akan membuktikan siapa kita nantinya. Saudara, waktu tidak bisa membentuk seseorang, tapi waktu bisa membuktikan seseorang. Dengar baik-baik. Jadi kalau ada pernyataan mengatakan gini, kan ada orang yang berkata begini, kalau dia punya masalah dengan seseorang, dia sering bilang begini, kita tunggu saja, waktu akan menentukan itu semua. Menurut saya waktu tidak bisa menentukan Anda. Yang bisa adalah waktu adalah membuktikan tentang Anda. Hari ini orang bisa tertawa tentang Anda, siapapun Anda. Hari ini orang bisa mengejek Anda, hari ini orang bisa menghina Anda. Tapi besok Anda yang harus membuktikan siapa Anda. Sekali lagi, hidup ini, hari ini atau hari depan itu ditentukan oleh kita hari ini. Hidup pergunakan baik-baik, sebab jadinya kita itu ditentukan dari apa yang kita gunakan. Termasuk diantaranya adalah waktu. Kalau boleh saya pinjam, kebetulan Mama Sandra selamat datang pagi ini. Mama Sandra sekarang kerja di BRI, punya kedudukan di BRI. Saya yakin bahwa beliau duduki jabatan di BRI tidak datang dengan sendirinya, tidak muncul dari sorga, dibuang lempar ke soil lalu berkata jadilah engkau pejabat di BRI. Tidak. Dari mana beliau dapat? Dari ini, dari pergunakan waktu dengan baik. Saya percaya beliau sekolah dengan baik, kerja dengan baik, lakukan dengan baik. Hari ini beliau dapat jabatan karena tadi saya bilang, kenapa kita harus gunakan waktu dengan baik? Karena hidup ini akan membuktikan siapa kita nanti. Katakan amin. Orang muda dengar baik-baik. Saudara jangan bilang saudara mimpi mau jadi polisi, tentara, dokter. Saya sudah bilang, itu dimulai dari bukan nanti, tapi sekarang. Jadi saya tidak tahu anak saya jadi polisi atau tidak. Dia sudah tes beberapa kali dan lulus. Dan saya pesan dia satu saja, Jordan, belajar sungguh-sungguh, buat persiapkan diri baik-baik supaya apa? Supaya kalau kamu ditolak itu murni karena memang Tuhan tidak punya rencana di situ. Tapi yang kedua, kalaupun engkau gagal, engkau minimal pernah berkata saya sudah berusaha. Daripada kalau saudara tidak berusaha, kemungkinan gagal itu 100%. Mengerti ya? Kalau begitu hidup kita itu ditentukan dari waktu yang kita gunakan. Ada amin. Saudara dapat sarjana, saudara dapat jabatan karena pendidikan. Rata-rata Indonesia karena pendidikan. Dari mana Anda dapat pendidikan? Tadi, karena waktu yang Anda pakai secara kualitas, menggunakan dengan kualitas. Saya ingatkan kepada kita, khusus pemuda dan siapapun Anda di sini. Kalau Anda dikasih kesempatan sekolah yang terbaik. Beberapa di antara saudara saya lihat sudah umur ya. Dan setiap orang akan, kalau apalagi dia pegawai, dia akan pensiun. Biasanya negara akan memberi dia lencana, betul ya, Maida? Jadi setiap itu akan diberi lencana. Pertama dia kerja berapa tahun, apa yang dia lakukan itu tertulis oleh negara. Jadi satu waktu dia akan berdiri di depan bupati kah, wali kota kah untuk mendapatkan lencana itu. Tetapi intinya bahwa lencana itu tidak datang dengan sendirinya. Lencana itu hasil kerja keras dari orang yang menggunakan waktu dengan baik. Orang muda sekali lagi, mimpi boleh, tapi menggunakan waktu untuk meraih mimpi itu jauh lebih hebat. Sekali lagi, mimpi boleh. Saya mau jadi A, saya mau jadi B, jadi C. Tapi mempersiapkan diri di dalam waktu-waktu yang Tuhan kasih, itu jauh lebih luar biasa. Itu jauh lebih masuk akal untuk engkau jadi orang yang luar biasa. Ada amin? Jadi saudara jangan main-main dengan waktu ini. Pergunakan dengan baik. Yang kedua, mengapa waktu harus digunakan dengan baik? Tadi saya lupa baca ayatnya ya. Ayatnya dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang alim. Tadi saya bilang, karena hidup kita ini akan membuktikan siapa kita. Pilihan di dalam dunia ini hanya dua.
Tadi Alkitab dalam konteks ini dia katakan ada dua manusia. Satu yang menggunakan waktu bisa jadi apa? Orang bijak atau orang arif, bahasa lainnya. Satu yang tidak menggunakan dengan baik, dia jadi apa? Orang bebal, atau Alkitab sering bilang orang bodoh. Jadi saudara-saudara, pintar dan tidaknya bukan hanya karena karunia, tapi kadang-kadang pintar itu bisa dipelajari. Mengerti ya? Saudara dan saya tidak tahu apa-apa, tapi karena menggunakan waktu untuk belajar, maka tahu. Saya tidak pernah kursus yang namanya komputer. Karena pertama, saya tidak punya uang untuk kursus. Yang kedua, saya tidak punya waktu untuk kursus. Kami harus pelayanan di awal. Tapi yang ketiga, saya punya waktu untuk apa? Saya dapat komputer dan waktu-waktu yang ada di rumah saya belajar tentang komputer. Saudara lihat itu? Jadi kesempatan di dalam hidup ini ada dua. Mau jadi orang luar biasa, ditentukan waktu yang kau gunakan. Mau jadi orang biasa-biasa, itu juga ditentukan waktu yang kau gunakan. Kalau engkau mau jadi orang luar biasa, gunakanlah waktu dengan cara yang luar biasa, maka engkau jadi orang luar biasa. Tapi sebaliknya, pada waktu engkau gunakan dengan cara-cara biasa-biasa, Anda pun akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa. Mengerti ya? Ada dua pilihan, jadi bebal atau jadi arif, jadi pintar atau jadi bodoh, jadi hebat atau jadi orang yang tidak ada apa-apanya. Pilihan ada di tangan saudara. Gunakanlah waktu dengan bijak, maka Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Ada amin? Ada amin? Saudara mau jadi anak buah atau bos, ditentukan dari saudara menggunakan waktu hari ini. Nah, saya tidak akan lama di situ. Saya masuk pada pilihan yang kedua. Mengapa saudara harus menggunakan waktu dengan baik? Nah, saudara-saudara, karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Saudara, kata pergunakan itu artinya apa? Ya, betul. Kata pergunakan itu tadi bahasa Yunaninya apa? Goraso, yang artinya begini, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Gitu. Ayat 16, coba kita baca sekali lagi. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada itu artinya tadi, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya masih kecil, ada kakak Lani di sini? Tidak. Saya punya mertua daripada kakak Lani ini adalah kakak saya, Bu, orang Rote bilang. Waktu kami masih kecil, mereka bangun rumah mereka yang sekarang di Perumnas. Jadi kami dikasih kesempatan begini, kumpul pasir. Saya masih ingat kaleng susu yang tinggi, bulat tinggi, itu saya masih ingat dikasih 25 rupiah. Sedangkan kaleng kongguan, sudah tahu kaleng kongguan yang besar itu? Tahu ya? Anak-anak muda tidak tahu, nanti searching saja. Kaleng kongguan itu berbentuk kotak, tapi besar ya. Yang besar ya, bukan yang punyanya gula-gula apa namanya? Kuda. Jadi bentuknya sama seperti kongguan punya, yang tapi kongguan kecil dia besar. Nah, yang itu 50. Saudaraku, waktu mereka angkat pasir, saya bermain. Saya bilang, kapan 50 kali berapa banyak? Dulu berapa banyak. Gitu, itu otak saya. Sehingga saya bermain. Saya pergi kumpul, tapi saya kumpul sepotong. Tiba saatnya truk itu datang. Truk daripada bu saya, kakak saya ini datang untuk ambil pasir ini. Dan betapa kagetnya saya waktu saya lihat lembaran saya hanya 2 lembar misalnya. 100, karena hanya 4 kaleng kecil. Teman saya ini, keluarga Muskanan ini, mereka kuat-kuat, mereka rajin-rajin. Jadi mereka tumpuk banyak sekali. Waktu ditimbang itu bukan pakai kaleng kecil, kaleng besar. Pada waktu dikali 10 itu banyak sekali. Jadi waktu dikasih uang 100 wih banyak sekali. Saya bilang, aduh, tahu begitu kita kerja jangan pakai kaleng kecil, kalau bisa drone 1 kali. Tapi terlambat, karena dia sudah kasih batasan tanggal sekian tutup, tidak ada lagi cari-cari pasir. Sudah tutup. Demikian hidup ini, saudara-saudara. Kesempatan teman saya adalah kesempatan ambil sebanyak mungkin pasir. Pertama, pasir gratis. Kedua, dia tahu bahwa ada nilai uang yang besar. Beda dengan saya yang pikir enak-enakan saja, santai-santai. Pada waktu menerimanya berbeda. Mulai iri. Saudara-saudara, jangan iri. Hidup ini tak usah iri. Hidup ini adalah, dia bilang apa tadi? Hidup ini adalah kesempatan untuk meraih sebanyak keuntungan, bukan sebanyak kerugian. Paulus pernah berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus,
Mati adalah untung. Artinya apa? Waktu yang dia gunakan itu adalah Kristus, maka dia mati adalah keuntungan. Berapa banyak orang mau dekat mati lalu menyesal? Berapa banyak orang mau mati menyesal? Nah, khusus saudara mereka yang mati karena liver, karena hidup masa muda yang tidak baik, mabuk, mati orang Kupang. Atau dia mau mati apa dia bilang? Kita tahu kalau kita punya umur pendek, kita tidak akan sentuh yang namanya minuman keras misalnya. Tapi terlambat. Hidup ini telah diberi kesempatan. Ambil keuntungan sebanyak-banyak. Apa keuntungan kita? Pertama, kalau saudara gunakan waktu, Anda bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Ada amin. Kalau Tuhan kasih kita kuat ini, ambil ini keuntungan. Kalau saudara masih muda, ini keuntungan. Orang muda itu keuntungan. Kenapa orang muda saya sebut keuntungan? Pertama, Anda pun tenaga masih jauh lebih besar dari tenaga saya dan bapak-bapak yang di belakang. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, saudara tidak ada yang larang. Kalau sudah menikah dilarang, ditanya. Saya pinjam itu kata pendeta Yandi mengatakan, kalau sudah nikah itu pertanyaan hanya 3 katanya. Kalau saudara sudah suami istri, hanya tanya 3 untuk saudara. Saudara mau keluar, apalagi kita laki-laki mau keluar, pergi ketemu yang namanya alumni. Kalau ketemu alumni itu kan bukan hanya kawan, agak bekas kawan, agak bekas TPM ada di situ. Istri itu sering tanya katanya hanya 3. Di mana? Piket reuni. Deng. Kalau saudara bilang Deng Ana, Deng Yanti, dia kata, terakhir itu katanya, biar bapak bilang muka garang, dia pulang memang. Kalau Maitus bilang, itu saya untuk pulang sudah. Lu jangan duduk lama dengan dia, karena itu bukan hanya kecemburuan yang tinggi, tapi itu akan membuat saudara pulang cepat. Nah, kembali pada ini, saudara, hidup kita ini adalah kesempatan raup sebanyak keuntungan. Orang muda dengar. Ini kesempatan kau raih masa depan sebesar-besar. Ada engkau raih masa depan seluas-luas, ambil seluas-luas. Dan ada waktu di mana kita akan tua, tenaga kita berkurang, maka kita tidak bisa sekuat meraih apa yang kalau kita masih muda. Amin. Masih muda, kalau mama masih kasih kesempatan saudara kuliah. Saya bilang ke saudara, kuliah. Karena nanti kalau saudara sudah menikah baru saudara rasa. Sebentar long jalan di sana di KKN, sebentar KKN di Soe, sebentar KKN di MD, sebentar KKN di Flores. Saudara berpikir tangga salah bilang 5 menit lu pulang. Kesempatan itu banyak, keuntungan itu banyak. Amin. Kesempatan apa lagi? Masih kuat ini. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan Anda melayani Tuhan, kesempatan apa lagi? Yang untuk beribadah. Pada waktu tadi saya bilang orang mau beribadah, gereja dibakar. Anda masih diberi kesempatan. Ini keuntungan kita. Di tempat-tempat lain mau berbakti, saudara nonton di searching di internet. Orang mau berbakti, saudara tahu mereka pasang toa, hantam di situ. Bukan toa sound system tentang lagu rohani. Suaranya berbeda. Kalau saudara sini, Allahku besar, Allahku dahsyat, di sana lain. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kita tidak mengerti apa kabar. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Di depannya. Pada saudara sini nyanyi Allah Maha Besar. Saudara masih punya keuntungan, yaitu tenang-tenang. Kupang belum ricu, rusuh. Kita punya, itu yang saya sebut keuntungan kita. Ada amin. Saudara masih sehat, itu keuntungan Anda. Karena ada orang kanker yang tidak bisa bangun untuk menyembah Tuhan. Ada orang servik yang tidak bisa menyembah Tuhan. Ada orang tumor yang tidak bisa menyembah Tuhan. Keuntungan masih bisa menyembah Tuhan. Pergunakan waktu dengan baik. Amin. Keuntungan apa? Masih punya mama dan papa. Karena banyak orang tidak punya mama dan papa. Tidak heran saudara, ya seringlah saya bilang kita ini suka terlambat. Semua orang suka terlambat. Nanti bapak semama sudah meninggal, baru kita mau bilang, kutitipkan doa untukmu di surga. Selama di dunia mama tua ada makan setengah mati, saudara tidak pernah titip doa.
Mati baru saudara titip doa. Itu bukan keuntungan. Amin. Saudara-saudara, berapa banyak anak-anak yang wisuda tanpa mama papa? Coba tanya mereka, apa yang paling berharga? Yang paling berharga bukan wisuda. Yang paling berharga kalau papa mama masih hidup dan berdiri di samping saya. Keuntungan ada. Banyak keuntungan kita. Amin. Amin. Serugi-ruginya kita punya suami yang menjengkelkan. Serugi-ruginya kita punya istri yang menjengkelkan. Yakinlah, gunakanlah kesempatan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyak. Karena kalau dia mati, terlambat. Memenangi si percuma. Bapak, kenapa lu mati? Seandainya saya ingat, saya bilang, kalau yang bikin jengkel belum mati, baru tanya lagi. Agama. Gunakan sebanyak-banyak waktu. Oke, saya tahu ini masih lama. Kita lanjut pada ayat selanjutnya atau poin selanjutnya. Saudara-saudara, yang ketiga. Tadi yang keberapa tadi? Yang kedua, yang ketiga. Saudara lihat ini yang ketiga. Karena hidup ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Kenapa harus gunakan waktu? Karena hidup ini tidak akan datang dua kali. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Mari kita sekali lagi baca ayat 16. Ulang-ulang saya baca ayat ini. Karena tadi dia bilang, pergunakanlah waktumu sebab hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan waktu itu saya bilang tadi, kenapa kita harus gunakan waktu dengan baik? Karena hidup ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Saudara lihat gambar ini. Lihatkah di belakang jelas? Ini namanya Kronos. Dewa kesempatan. Saudara lihat apa beda saudara dengan saya? Apa bedanya dia dengan profesor? Saudara lihat baik-baik. Kalau ya mungkin agak mirip-mirip dengan profesor sedikit lah. Tapi apa beda dengan saudara? Apa beda dia dengan kungfu-nya Cina? Kalau Cina itu kalau saudara lihat botak di sini. Ya kan? Rambut panjang di belakang. Kalau ini terbalik. Botaknya di belakang, rambut panjangnya di depan. Saya rasa kadang-kadang ketemu harus bikin gaya, mengingatkan kita tentang Kronos, kesempatan. Dewa kesempatan ini bernama Kronos. Dia pun tipe adalah botak belakang, lalu ada rambut apa? Panjang. Di bawah kakinya ada sayap. Orang Yunani, mitologi Yunani atau mitosnya orang Yunani mempercayai bahwa orang ini disebut dewa kesempatan. Dia berlari karena menggunakan sayap. Di sini dia lari cepat sekali. Dan saudara-saudara, untuk bisa tangkap dia gampang. Memang dia jarang-jarang muncul. Tadi kan kesempatan Kronos itu begitu ya, jarang-jarang muncul. Tapi kalau dia datang, saudara cepat berdiri di depan dia. Kenapa? Karena dia punya rambut di depan. Jadi kalau dia lari kencang apapun, tangkap ini gampang. Tapi saudara, saya mau tanya, saudara, kalau dia sudah lewat, saudara mau tangkap apa? Dia pembotak. Itu Kronos. Kronos itu dewa kesempatan. Jadi mereka mempercayai bahwa ada dewa yang lari yang kencang sekali. Untuk bisa tangkap dia gampang. Berdiri cepat. Tunggu dia di situ. Kalau di situ lihat dia datang, tangkap dia dari depan. Jangan dari belakang. Sekarang bukankah hidup kita begitu? Orang selewat baru bilang, aduh coba beta bikin itu, pasti beta dapat itu. Saya kasih contoh. Di samping saya seorang hamba Tuhan, saya juga suka bisnis sebenarnya. Tapi saya selalu gagal. Lebih tepatnya selalu terlambat. Oibah itu nama saja oibah, yang artinya air bah. Air banyak, sampai orang lain mungkin mau mandi saja di mama marah. Mandi jangan terlalu banyak-banyak. Air susah lagi, mahal lalu mandi siram-siram. Itu orang-orang yang jauh dari air. Tapi kami tidak, tanah pun kami siram. Kau datang kami siram sekalian. Tapi saya hanya melihat itu hanya siram bunga, saya punya istri, bunga saya siram-siram. Tapi saya tidak lihat peluang yang lain. Tetangga saya tiba-tiba bikin cuci motor. Wah, orang parkir banyak, saya lihat dia penuhi. Saya bilang, tahu gitu, beta dahulu. Tapi selalu Kronos kita tangkap di pembotak saja. Sudah hari, orang lain sudah penuhi banyak. Lalu yang paling menarik adalah bukan hanya internet, bukan hanya air. Karena orang tunggu sambil cuci kan orang bosan. Dia pasang wifi. Karena waktu dia mulai cuci, saya pikir, tidak enak kalau saya bikin cuci tandingan, kan tidak enak. Pada waktu dia pasang wifi dan orang nonton duduk, wah saya bilang, iya ya, waktu dia ambil air, kenapa saya tidak ambil di internetnya?
Sekali lagi, botak yang saya dapat kosong melompong. Seandainya saya pegang dia punya rambut, saya dapat, tapi terlambat. Yang lebih parah, ada lain. Malam-malam saya lihat satu minta super mie, saya minta apa lagi? Kopi. Waktu dia nonton putar menggunakan wifi, dia tunggu lama, dia bermain lama, dia pesan lagi mie dan dia pesan lagi kopi. Untungnya luar biasa. Sudah bayangkan, kopi itu Ubaya itu kan bungkus kecil, 1.000. Kalau dia bagi 3 gelas, 1 gelas 5.000, 15.000. Otak saya baru terbuka dalam hati, aduh, padahal main tua ini mau bikin kopi model apa sedeta. Terlambat. Kronos kita selalu terlambat. Kita selalu terlambat. Nah, makanya nona-nona, nyong-nyong, saya minta maaf bagi saudara-saudara yang belum menikah. Tangkaplah Kronos. Kalau ada nona-nona senyum-senyum dengan saudara, tangkaplah. Yang sampai di sebuah undangan baru bilang, dulu mau ngomong dulu. Sekarang kan di WA, apa namanya, alumni itu yang muncul. Bolehkah beta jujur dengan lu? Boleh kakak. Sampai beluk suka lu. Kenapa saya ngomong dulu? Beta aku ditolak. Pareksa lu terlambat. Ada aneh? Jangan saudara sembunyi-sembunyi, saudara suka saudara sembunyi-sembunyi, tiba-tiba dia nikah baru saudara boleh tulis. Memang jodoh itu selalu bukan di tangan kami, tangan Tuhan. Bukan tangan Tuhan, lu yang terlambat. Ada aneh. Jadi kalau saya tanya seorang wanita, saya lihat kamu dengan si cowok itu duduk makan sama-sama, cerita, sudah jadian? Oh tidak, kenapa? Kok dia bikin cowok? Diam. Diam sama dia, hasilnya tak kawin-kawin. Mengerti ya? Buang-buang umpan sedikit lah. Kakak sumakan kok, suminum kok, sutidur kok, asal jangan balas seperti saya. Sumakan saya diminta, itu dia boleh. Karena sudah tidak akan dapat jodoh selama-lamanya. Kesempatan selalu ada. Kesempatan selalu ada. Saya ingat seorang pendeta, teman pendeta saya di Ambon. Dia jemaat, dia suka dengan gembala sidangnya. Tapi dia mau ngomong, rasanya tidak enak. Ini pendeta. Dia mau ngomong, tidak bisa. Tapi dia pendam. Satu waktu, dia pakai kata, dia pakai yang namanya Kronos. Dia olah ini otak bagaimana. Maka dia bawa amplop. Biasanya kan amplop itu dikasih ke pendetanya, kalau bukan per bulan, persembahan, atau mungkin dia mau memberkati pendeta itu. Jadi satu waktu dia bawa amplop dan dia sambil jabat tangan. Pendeta ini berpikir, puji Tuhan, berasu habis, ini ada berkat. Waktu pendeta ini buka, saudara tahu, surat cinta. Ibu pendeta, selama ini sebenarnya saya suka ibu pendeta, tapi saya tidak berani, saya hanya tulis di sini. Saudara tahu, saya jadi itu mereka menikah. Saudara bisa bayangkan kesempatan menggunakan amplop perpuluhan jadi amplop curhat hati. Dia menggunakan kesempatan. Ada amin? Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Lewat terlambat. Ada amin? Lewat nol kapoa. Lewat makan hati sendiri. Saudara, hidup ini hanya sekali. Apa tadi? Kronos. Kronos itu selalu apa? Selalu ada dan tetap. Tadi saya bilang selalu ada dan, tapi beda dengan Kairos, kesempatan yang tidak selalu ada. Yang kedua, tidak selalu ada dan tidak selalu datang. Dan tidak selalu datang. Begini, saya maafkan istri saya. Yang namanya masih muda kan, tetangga ku anak cantik, bagus-bagus. Kebetulan kami pun tetangga itu ada dan keluarga cantik, tapi dong datang itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu datang, ketong hanya bisa lihat dari jauh. Setiap datang, ketong hanya bisa lihat dari jauh. Tidak bisa. Pertama, tidak percaya diri. Kedua, karena takut ditolak dan sebagainya. Nah, kesempatan itu tidak selalu ada. Ada waktu di mana ketong tunggu, biasanya hari Minggu dong datang. Ketong tunggu dari pagi sampai malam, dong sudah datang. Di Mbak Isak. Saudara tahu hidup ini tidak selalu ada. Amin. Tapi kalau ada, ambil kesempatan itu baik-baik.
Saudara masih bisa melayani, masih bisa nyanyi, ambil kesempatan. Ada amin? Saudara masih bisa nyanyi, ambil kesempatan ini. Kalau saudara masih bisa berdiri singgah di sini, ambil kesempatan. Karena ada waktu saudara tidak punya kesempatan. Saudara yang berdiri, saudara tidak ada pujian, saudara berteriak. Coba saudara pergi ke rumah sakit. Kalau saya ada, saya bilang ada. Terus mau suruh panggil Allah, Allah. Sekarang lu ada. Kesempatan selalu ada, bergantung dari Anda. Amin. Kalau lutut masih kuat, pakai melayani Tuhan. Yang lutut sudah mata, kalau saudara mau pegang mana? Terlambat. Ada. Kalau lutut masih sudah sakit-sakit, pakai melayani Tuhan. Kalau sudah bilang, Pak Pendeta, masalah saya sudah terlanjur lutut sakit. Iya, tidak apa-apa. Itu juga kesempatan. Sebelum Anda mati. Ada. Hidup adalah kesempatan. Di dalam Kronos itu indah karena kesempatan tidak selalu ada. Tapi kalau saudara dapat itu, Anda luar biasa. Amin. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Saya kasih contoh lagi. Ada teman saya, dia menyukai seorang gadis. Gadis ini cantik, tapi ya bagikan punya uang, hanya tanah bisa beli di kampung. Lalu wanita itu bagikan tanah yang ada di depan Polda. Dia tidak berani omong, pendam, karena dia merasa dia orang miskin, dia muka tidak terlalu ganteng. Mau omong takut, mau omong takut. Satu waktu, kira-kira puluhan tahun kemudian dia datang di dalam sebuah acara pernikahan. Dia tahu yang menikah adalah wanita yang pernah dia suka. Betapa kagetnya dia. Karena yang menikahi wanita cantik itu di bawah levelnya dia. Pulang sambil menurutku, dia bilang begini, tahu Tuhan biar beda urusan. Tapi sekali lagi, terlambat sudah. Kau datang padaku. Terlambat. Kesempatan hanya sekali. Hidup ini hanya sekali. Amin. Sebelum kita injak yang namanya kapardama, sebelum kita injak yang namanya apa damai? Ya? Iya, apa damainya? Apa damai? Dia ada kata damainya. Ya, TPU damai. Walaupun waktu mati tidak damai. Saya heran orang selalu mengatakan mata tidurlah dengan benar, pulanglah dengan tenang. Lu tahu? Dia ada mau mati, dia ada berteriak, dokter kok sudah pasisa? Pas dia bilang dokter kenapa pasisa, dia mati. Oh, kenapa Anda mengatakan tidurlah dalam tenang? Selalu ada kesempatan, walaupun itu sekali, ambil itu. Amin. Amin. Nah, lanjut lagi, apa itu? Kenapa kak saudara? Nah, ini saya tulis. Yang berikut, kenapa bahwa kita harus menggunakan waktu? Karena hidup ini adalah pilihan. Ini menarik untuk saya. Hidup ini adalah pilihan. Kenapa saudara harus menggunakan waktu dengan baik? Bilang, karena hidup ini adalah pilihan. Hari ini bisa jahat, tapi kita bisa memilih menjadi baik. Maksud saya begini. Tadi dia mengatakan ini, pergunakanlah waktu dengan baik, karena hari-hari ini adalah hari-hari. Saya mau tanya, yang mana yang jahat? Dari bahasa itu mana yang jahat? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Siapa yang jahat? Hari. Aduh Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Harinya yang jahat. Tapi saya mau tanya saudara, karena harinya jahat, apakah kita bisa jadi jahat? Bisa, tentu. Tapi Anda bisa memilih. Hari boleh jahat, Anda tidak boleh jahat. Hidup ini adalah pilihan. Betul? Hari akan terus jahat dan makin jahat. Kan Alkitab yang bilang, menjelang kedatangan Tuhan, hari makin jahat. Orang makin jahat. Betul ya? Orang makin jahat. Tetapi pilihan ada di saudara. Hari boleh tambah jahat, hidupmu harus lebih baik. Hari boleh sial, tapi hidupmu harus memilih untuk tidak sial. Hari boleh menjadi hari yang rusak. Sebab kata kata pergunakanlah waktu karena hari ini jahat. Jahat dari kata poneros. Bilang poneros. Poneros itu artinya bahwa hari itu bukan hanya jahat. Hari itu bicara tentang jahat, itu artinya sakit, buruk, apalagi
Masih banyak ya. Sakit buruk bahaya. Oh ya, sakit buruk bahaya itu terdiri dari kata jahat tadi. Artinya gini, kenapa harus engkau gunakan waktu ini? Karena di depan ada hari jahat. Kenapa harus engkau gunakan? Karena di depan ada sakit penyakit. Kenapa harus digunakan waktu yang baik? Karena di depan ada hari buruk. Begitu. Kalau begitu, hari buruk tidak bisa dirubah, hari jahat tidak bisa dirubah, hari siap tidak bisa dirubah. Tapi Anda bisa memilih diri Anda sendiri, memilih untuk menjadi orang baik di hari yang buruk. Mengerti ya? Mengerti ya? Itu sebabnya Alkitab selalu bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Apa artinya? Orang tidak bisa, dunia tidak bisa diperbaiki, dunia makin jahat. Tapi Anda bisa memilih untuk menjadi orang terhormat, orang baik, orang yang memuliakan Tuhan. Sodom dan Gomora itu kata Alkitab semua jahat. Tapi siapa yang tetap baik di situ? Keluarga siapa di Sodom dan Gomora? Loh, Tuhan masih hitung loh. Apa artinya? Dunia makin tambah jahat. Tapi gunakan waktu karena hidup ini adalah pilihan. Anda mau jadi sukses, pilihan Anda. Anda mau jadi gagal, pilihan Anda. Mungkin betul kata orang bahwa Pak Pendeta sebenarnya saya tidak gagal, tapi ini gara-gara manusia satu ini bikin saya gagal. Betul, mungkin dia penyebab kegagalan, tapi dia sekian persen yang menentukan Anda gagal atau tidak adalah saya dan saudara. Saya kasih lihat video tentang kerjakanlah apa yang Anda bisa kerjakan dan biarkan hasilnya ada di tangan Tuhan. Ada orang protes dan berkata, tidak ada Pak Pendeta yang karena manusia dia gagal. Karena Daud dia katakan, karena Daud itu gagal, tapi Tuhan angkat dia. Saya bilang iya, karena Daud memilih untuk datang dan minta ampun di hadapan Tuhan. Berarti pilihan ada di tangan saudara. Yudas itu sebenarnya bisa dipulihkan Tuhan persis seperti Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Yudas pun menjual Yesus, sama-sama buat dosa. Tapi pilihan ada di dua orang yang berbeda. Yudas pergi dan bunuh diri dan selesai. Beda dengan Petrus, datang berkata, aku tidak lagi layak menjadi seorang hamba. Saudara lihat, pilihan selalu ada di tangan saudara. Dunia boleh jahat, lingkungan boleh jahat, pilihan ada di tangan kita. Luar biasanya seseorang, sekali lagi, bukan karena mereka. Jatuhnya kita bukan karena mereka, tapi karena diri kita. Saudara masih ingat tentang Simpson dan Delilah? Simpson itu punya kelebihan apa? Rambut. Dia punya tenaga yang luar biasa. Tapi waktu Delilah goda dia, lalu tenaganya, kesimpulan tenaganya hilang, kekuatannya hilang. Saya mau tanya saudara, salahnya siapa? Delilah bisa, tapi itu sekian persen. Tapi salahnya di mana? Salahnya di sini. Saudara-saudara, hidup ini kegagalan bukan karena salahnya Tuhan, tapi salahnya kita. Bukan salah dunia yang jahat, tapi salah kita untuk ikut dunia yang jahat. Ada apa? Pilihan selalu ada di tangan saudara. Oke, saya lihat wajah saudara makin buruk. Saya tahu saudara mau pulang. Saya mau sampaikan yang terakhir. Saudara-saudara lihat ini yang terakhir. Kenapa harus menggunakan waktu dengan baik? Karena hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Waktu yang Tuhan kasih harus dipertanggungjawabkan. Ada amin? Saudara, Ibrani 9 ayat 27 bilang begini. Ibrani 9 ayat 27. Saya baca. Ibrani 9 ayat 27. Satu lagi, kalau tidak ada, bunyinya begini, Ibrani 9 ayat 7. Manusia itu ditetapkan hidup hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Dengar baik-baik kata firman Tuhan, Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan hidup hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Saya ingat kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah siapa yang tulis? Kitab Pengkhotbah siapa yang tulis? Sebentar bang, kalau ditulis dulu nah betul sebentar. Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Raja Salomo punya istri berapa? Berapa? Berapa raja istrinya Salomo? 700, 1000. Ya kurang sedikit lah, 300 kok. 1000. Jadi dari 700 istri dan 300 gundik. Saudara, di dalam pasal Pengkhotbah dia tulis begini. Bersukacitalah pada masa muda, ikutilah keinginan hati. Tetapi taulah bahwa oleh karena itulah engkau dibawa ke penghakiman. Apa artinya? Sebenarnya waktu kita ini
Anda yang menggunakannya, kesempatan Anda yang gunakan, ya kan? HP, saya menyediakan internet di rumah saya, wifi, dan semua orang punya kebebasan. Bos saudara bisa searching apapun, anak-anak saya bisa searching apapun. Tapi sekali lagi pilihan ada di mana? Dong mau senang, siapa tahu? Buka gambar yang tidak benar di gambar itu, saya tidak tahu. Tapi hati-hati, waktu itu akan menentukan penghakiman atas hidup. Setelah ada orang bilang begini, kalau pendeta tegur dia atas dosa, sering dia bilang begini, pendeta ini urus beta mau main judi, beta mau mabuk kah? Pendeta puang. Kalau orang alim bertanya, Bapak puang? Kita punya jadi mau bikin apa lagi, Bapak? Sering orang bilang gitu ya, Bapak punya uang. Saya masih ingat waktu saya dan istri masih di Alor, ada satu gereja di mana pendetanya orang rote berkhotbah mengenai jangan main kupon putih itu dosa. Lalu dia berdiri, ada satu orang mabuk. Orang mabuk ini jalan tidak lurus ya. Lalu dia pegang tiangnya dan dia berkata, beta mau main kupon putih kan, lupung urusan, lupung dong. Wah, dengar itu rasanya betul juga ya. Ini tidak punya urusan kan? Kali itu bukan dia pendoi, bukan pendeta pendoi itu. Tapi betul, tapi Anda sedang berurusan nanti dengan Tuhan. Pendeta hanya menyampaikan apa yang pendeta tahu, bahwa itu akan membawa Anda pada penghakiman. Tapi Anda yang akan bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan. Waktu ini Anda gunakan untuk apa? Melayani Tuhan kah? Melayani mertua kah? Melayani orang tua kah? Semua akan dipertanggungjawabkan. Uang yang saudara punya itu, baik, hati-hati. Saya beberapa minggu depan saya akan khotbah tentang uang bukan milik Anda seluruhnya. Ternyata di dalam uang Anda itu ada uang-uangnya orang lain. Saya akan khotbah itu beberapa minggu, tapi nanti. Tapi maksud saya begini, hidup adalah kesempatan. Kenapa? Waktu harus digunakan dengan baik. Kenapa? Karena tadi apa? Hidup akan dipertanggungjawabkan. Ada amin. Anda bisa lari dari pendeta, Anda bisa lari dari istri, Anda bisa lari dari suami, Anda bisa lari dari keluarga, tapi Anda tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Anda tidak bisa lari. Satu waktu kita sama-sama berdiri. Saya pendeta pun tidak bisa lari. Apalagi saudara, tidak bisa lari. Semua akan berdiri dan Tuhan tanya, tanggal sekian lo bikin apa? Aduh Tuhan minta maaf. Sebab ada cerita, saya akan tutup dengan cerita. Hati-hati, waktu akan menjadi penghakiman saudara. Begini, pernah saudara baca Alkitab yang mengatakan bahwa satu waktu kita akan diangkat ke surga? Pernah saudara baca itu? Kita akan diangkat ke surga. Tuhan Yesus datang jemput kita, lalu kemana kita? Kemana kita? Ke awan-awan. Mama Lelam dari Muslim tahu, ke awan-awan. Diangkat. Nah ini agak sedikit joke, sedikit main gila orang Kupang gitu. Satu waktu, pada waktu pengangkatan terjadi, maaf. Ini orang dia tidak terangkat. Dia lihat kurus naik. Oh mungkin karena kurus, jadi angka gampang tuh nanti. Tiba-tiba dia lihat bahwa satu naik. Nanti bisa naik enak-enak. Dia kurus. Dia berkata, Tuhan, kenapa saya tidak naik-naik? Tidak terangkat. Semua sudah terangkat. Mau gemuk, mau kurus. Yang bomber semua sudah naik ketemu Tuhan. Saya tidak naik-naik. Tuhan bilang gini, coba perhatikan apa di bawah kakimu. Dilihat pertama tidak ada Tuhan. Lu lihat baik-baik. Apa yang mengikatmu? Dilihat lagi. Tidak ada Tuhan. Lu lihat ketiga kali. Lihat apa itu? Dia lihat begini, ada mangga. Di samping mangga ada bunga. Lalu ditanya, apa maksudnya? Saya kasih waktu itu bukan curi orang pemangga lewat. Orang sendiat bikin rujak sambil sebelum makan rujak berdua bersyukur. Ibu-ibu nih kalau lihat bunga, saudara-saudara tidak makan tidak apa-apa, tapi lewat bunga itu patah. Saya takut pada waktu saudara diangkat, pada waktu Tuhan bilang, saudara tidak bisa naik-naik. Ada bunga yang engkau petik di kampung sana. Mungkin ini ketawa, tapi saudara, bukankah hidup kita kadang-kadang masih bawa beban dalam hidup ini? Hidup ini apa? Harus dipertanggungjawabkan. Amin. Amin. Kita kasih tanggung jawab orang tua saya.
kita takut ya. Masih ingat ya? Waktu kita masih kecil, waktu orang tua suruh kita dan kita datang, lalu orang tua tanya kita, mana uang? Apalagi kalau uang suka hilang, aduh, itu keringat luar biasa. Saya pernah kasih hilang uang. Waktu mau pulang tidak bisa, tidak pulang, orang tua bilang, manusia satu ini kita suruh dong. Kan biasa kan orang tua suruh itu ada kata cepatnya. Cepat. Ada kakak saya sudah almarhum, dia tidak suruh saya cepat, dia hanya begini susah. Baru saya tahu, saya bilang, aduh saya dulu saya masih kecil, kan saya sudah tahu, saya bikin lama-lama. Karena di penjara begini, lihat, beta buang ke ludah, saya belum ludah kering ludah. Padahal saudara tahu, itu kalau di matahari dia buang langsung kering. Tapi karena kita takut bahwa ini ludah akan kering, kita lari itu sampai di sana, walaupun kadang-kadang disuruh terlalu banyak, kita omong di jalan kan. Beras 3 kilo, beras, korek api, beras, sampai sana bibi bilang, woi, beli apa? Aduh, sudah tahu. Mau pulang, waktu bilang, lu sampai sebelum lu udah kering. Tidak pulang, wah, mau jawab apa? Kan tidak mungkin pulang. Mana orangnya? Tadi sudah apa lagi? Apalagi kan biasa mereka suruh tuh mereka tanya begini, sudah mengerti? Sudah jelas? Sudah? Simpan di otak? Sudah? Nah, lu pergi, lu pulang, lu udah follow luar biasa. Itu saja kita harus bertanggung jawab. Apalagi hidup kita yang 60 tahun, 40 tahun, banyak tanggung jawab yang harus kita bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati, berilah senyum karena saya akan dan sudah selesai. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.